Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan himpunan dalam kehidupan nyata. Yuk kita pelajari kasus per kasus. Untuk kasus yang pertama, dari sekelompok siswa, 35 siswa gemar bermain basket, 23 siswa gemar bermain voli, dan 9 siswa gemar bermain kedua cabang olahraga tersebut. Dan 7 siswa tidak menyukai keduanya. Tentukan jumlah siswa dalam kelompok tersebut. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita bisa memanfaatkan diagram Venn. Kita sudah tahu bahwa diagram Venn berbentuk persegi panjang di mana ujung kiri atas kita bisa tulis S atau semesta. Nah, semesta ini yang mau kita cari. Nah, kalau sudah, kita beri nama kedua lingkaran tersebut dengan nama himpunan basket dan himpunan voli. Nah, di sini kan himpunannya beririsan. Artinya, dari 35 siswa yang gemar bermain basket, 9 diantaranya bisa jadi gemar bermain keduanya. Begitu juga yang menyukai voli. Dari antara 23 siswa yang gemar bermain voli, pasti setidaknya ada 9 orang yang menyukai kedua cabang olahraga tersebut. Maka dari itu, bagian tengahnya kita tulis angka 9 atau banyaknya siswa yang gemar kedua-duanya dan 7 yang tidak gemar kedua-duanya kita tulis di luar lingkaran. Nah, untuk mencari semestanya, kita jumlahkan seluruhnya, yaitu 35 kurang 9 ditambah 9 ditambah 23 kurang 9 lalu ditambah 7. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, sebaiknya min 9 dan plus 9 langsung kita coret saja. Kalau sudah, kita jumlahkan 35, 14, dan 7, sehingga hasilnya adalah 56. Dengan demikian, jumlah siswa dalam kelompok tersebut adalah 56 orang. Nah, sekarang kita belajar ya, kasus yang kedua. Jumlah siswa kelas 7C 45 orang. Sebanyak 33 orang diantaranya menyukai pelajaran matematika dan 27 orang menyukai pelajaran IPA. Berapakah siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA? Nah, sekali lagi kita bisa memanfaatkan diagram Venn. Nah, ujung kiri atas kita tulis dengan 45, lalu kita buat dua lingkaran, di mana lingkaran yang kuning adalah yang gemar matematika, lalu lingkaran merah adalah yang suka IPA. Sekali lagi kita tulis ya, 33 kurang X, 27 kurang X, dan X. Nah, karena di dalam yang suka IPA, pasti ada yang suka kedua-duanya. Dan yang menyukai matematika, pasti ada juga siswa yang menyukai kedua mata pelajaran ini. Jadi, kita masing-masing kurangi dengan negatif X. Nah, di sini tidak ada ya yang tidak gemar kedua-duanya. Nah, untuk mencari yang gemar kedua-duanya, kita masukkan saja ke dalam rumus seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal cari X. Nah, sebelumnya kita coret negatif X dengan plus X untuk memudahkan perhitungan. Nah, kalau sudah, 33 kita jumlahkan dengan 27, lalu kita cari X dengan cara memindahkan 45 ke ruas kanan dan memindahkan negatif X ke ruas kiri, sehingga jawabannya adalah 15. Dengan demikian, banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA adalah 15 orang. Nah, sekarang kita ke kasus yang ketiga. Dalam sebuah kelompok terdapat 50 orang yang gemar mendengarkan musik. Terdapat 36 orang gemar musik pop, 27 orang gemar musik jazz, dan 20 orang gemar kedua-duanya. Berapakah banyak orang yang tidak gemar musik pop dan jazz? Nah, dalam hal ini kita menggunakan diagram Venn juga ya, di mana semestanya adalah 50. Lalu hanya ada dua kelompok, yang pop dan jazz. Nah, untuk yang pop kita tulis 36 kurang 20, lalu yang jazz kita tulis 27 kurang 20, kita kurangi keduanya karena kita tulis di tengah, sebanyak 20 orang. Nah, yang tidak gemar kedua-duanya adalah yang di luar lingkaran tersebut, jadi kita ganti dengan tanda X.
lalu kita hitung dengan menggunakan rumus yang sama dari kasus yang pertama dan kedua. Nah, caranya adalah coret dahulu negatif 20 dan plus 20. Kalau sudah, kita jumlahkan seluruhnya sehingga menjadi 43. Nah, untuk mencari X tentu sangat mudah karena kita tinggal memindahkan 43 ke sebelah kiri. Sehingga hasilnya adalah 7. Jadi kesimpulannya, banyak siswa yang tidak gemar musik pop dan jazz adalah 7 orang. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang keempat. Dari 35 anak, ternyata 18 anak gemar membaca majalah, 8 anak gemar membaca majalah dan koran, dan 5 anak tidak gemar membaca keduanya. Banyak anak yang hanya gemar membaca koran adalah, nah, apa bedanya 18 anak gemar membaca majalah dan hanya gemar, maksud saya, anak yang gemar membaca koran dengan yang hanya gemar membaca koran. Nah, kita simak di sini. Ya, kita masukkan semestanya, lalu himpunannya, lalu kita tulis 18 kurang 8, lalu kita tulis 8 ya, karena 8 anak gemar membaca majalah dan koran. Nah, yang hanya gemar membaca koran adalah X dikurangi dengan 8. Gitu ya. Jadi kalau kata hanya, kita harus berhati-hati. Nah, yang kita cari adalah nilai X min 8. Kita masukkan ke rumus yang sama. Lalu kita coret negatif 8 dengan 8. Lalu kita jumlahkan seluruhnya yang sesuku sehingga menjadi 23. Nah, yang kita cari di sini X min 8. Kita pindahkan 23-nya sehingga kita punya jawaban 12. Nah, yang kita cari ini adalah X min 8, bukan X ya. Karena X adalah yang gemar membaca koran. Sedangkan yang kita cari adalah yang hanya gemar membaca koran. Nah, jadi jawabannya adalah 12 anak. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.